Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurihnya nasi pulen. Warga desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ini terpaksa harus mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Keadaan ini Sokeh jalani bersama anak pertamanya Siti Atika dan ibu kandungnya Sudina. Uang hasil buruh tani pun tak cukup untuk membeli beras. Ia pun terpaksa membeli nasi aking seharga Rp2.500 per kilogramnya. Jauh lebih murah dibanding beras layak konsumsi yang harganya Rp7.000 hingga Rp10.000. Sokeh belum pernah mendapatkan bantuan beras miskin yang dibagikan oleh pemerintah. Kehidupan Sokeh yang serba kekurangan memancing iba para tetangga. Sesekali tetangga membantu Sokeh dengan beras atau uang sekadarnya. Rumah pun setali 3 uang. Bantuan bedah rumah miskin yang diberikan pemerintah belum pernah Sokeh rasakan. Sokeh memiliki 5 anak dari istri keduanya. Namun karena alasan ekonomi, istri dan anak-anaknya pun meninggalkannya. Ia kini hidup bersama ibu dan anaknya dari istri pertama. Saat tak melaut, Bedu menghabiskan waktunya memperbaiki jaring-jaring ikan di kawasan Kampung Akuarium Jakarta Utara. Dari jerih payahnya sebagai nelayan, ia bisa mengumpulkan Rp5 juta per bulan. Pendapatan yang harus dibelanjakan dengan bijak, karena ada 2 dari 8 anaknya masih duduk di bangku sekolah. Di tengah tingginya biaya hidup dan mahalnya sembako, Bedu masih menyisihkan pendapatannya untuk membeli rokok di usianya yang telah melampaui 70 tahun. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Pada September 2019, persentase tingkat kemiskinan sebesar 9,22% menjadi 24,79 juta orang atau turun sebanyak 0,36 juta orang terhadap Maret 2019. Sejak tahun 2015, tingkat kemiskinan di Indonesia terus turun. Pada September 2015, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 11,13% atau sekitar 28,51 juta orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga jumlah kemiskinan saat ini dibandingkan pada 2015 berkurang sebanyak 3,72 juta orang. Sampai saat ini komposisi garis kemiskinan terbesar masih disumbang oleh makanan. Untuk itu BPS menilai pemerintah perlu lebih gencar lagi untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai cara, seperti dengan adanya bantuan sosial hingga pengendalian inflasi bahan pokok. Selain kemiskinan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia juga membaik. Angka ketimpangan yang tercermin dari rasio Gini September 2019 tercatat sebesar 0,38. Angka itu menurun 0,01 dibandingkan periode September 2017 yang tercatat sebesar 0,391. Tingkat ketimpangan terbesar masih terjadi di daerah perkotaan, di mana ketimpangan paling tinggi terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rasio sebesar 0,428, dan ketimpangan terendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung dengan rasio Gini sebesar 0,262. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, 2 anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah.
Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama.